Perencanaan pembelajaran merupakan pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur mengajar yang diharapkan. Materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan, strategi atau metode mengajar yang akan diterapkan, dan prosedur evaluasi yang dilakukan yang menilai hasil belajar siswa. Manfaat perencanaan pembelajaran yaitu dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan waktu seefektif mungkin untuk keberhasilan proses pembelajaran. Pembelajaran luring adalah bentuk belajar yang dilaksanakan dengan pertemuan fisik langsung tanpa bantuan teknologi internet untuk komunikasi. Semuanya berlangsung secara offline. Materi pembelajaran adalah isi atau konten yang harus dipelajari dan dikuasai siswa. Dalam hal ini, isi atau konten tersebut diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan hasil belajar yang akan mengarahkan kepada sasaran yang akan dicapai oleh siswa. Dalam hal ini, hasil belajar yang dicapai dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan psikomotorik. Nah, rumusan tujuan pembelajaran yang banyak diterapkan adalah dengan menggunakan akronim ABCD, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, and D. Degree. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber, kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori ke dalam istilah atau keadaan yang konkret untuk menerapkannya pada praktek atau menguji teori. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila istilah metode ini dihubungkan, maka metode yang dimaksud adalah suatu cara yang digunakan oleh guru untuk menyajikan materi dalam proses belajar. Nah, adapun metode yang digunakan tersebut adalah untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Komponen selanjutnya yang ada dalam RPP Luring adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu sarana atau alat yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, efektif, efisien, dan berdaya tarik. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah terkait dengan alat yang dijadikan sumber belajar, termasuk audio, televisi, bahan-bahan grafis untuk pemaparan individual dan kelompok, bahan pelajaran guru yang direkam, dan termasuk orang-orang yang membantu guru untuk mempersiapkannya. Komponen yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar dimaknai sebagai suatu proses pembuatan keputusan, nilai, keberhasilan dalam belajar. Baiklah, berdasarkan komponen-komponen yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, berikut ialah contoh dari RPP Luring yang digunakan guru pada saat pembelajaran tatap muka atau offline. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh dari RPP Luring. Yang pertama ada identitas sekolah dan materi, yakni jenis-jenis pekerjaan, IPS, SD kelas 6. Selanjutnya dilanjutkan dengan kompetensi inti atau KI. KI yang pertama ialah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD, yaitu KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Selanjutnya KD 4.3, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi.
Selanjutnya terdapat komponen tujuan pembelajaran, di mana ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Kemudian terdapat media atau sumber belajar. Adapun medianya yaitu terdapat PPT, video, kemudian alat dan bahan terdiri dari LKPD atau lembar kerja peserta didik, proyektor, laptop, dan teh. Kemudian sumber belajar, yaitu dari buku pedoman guru tema dan buku siswa tema. Selanjutnya terdapat pendekatan atau metode. Pendekatan di sini memakai pendekatan konstekstual. Metodenya metode diskusi kelompok dan modelnya model discovery learning. Selanjutnya terdapat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka ini terdiri dari orientasi, persepsi, dan motivasi. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan sintaks model discovery learning, yaitu terdapat menstimulasi, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, pembuktian, dan menyimpulkan. Nah, dan terakhir ialah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ialah kegiatan menutup pembelajaran dan guru memberikan apresiasi terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, hal ini dilakukan berdasarkan alokasi waktu yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya ialah penilaian. Penilaian terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ialah penilaian kognitif. Penilaian kognitif yaitu penilaian pengetahuan, di mana seorang guru biasanya memberikan soal-soal atau pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Yang kedua ialah penilaian afektif, yaitu sikap. Biasanya berisikan tentang kerjasama kelompok, tanggung jawab, dan ketelitian peserta didik. Yang ketiga ialah penilaian psikomotorik atau keterampilan. Biasanya berisikan tentang kriteria-kriteria yang harus dilakukan peserta didik dan dinilai berdasarkan skor. Misalnya, skor 4 yaitu sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 perlu pendampingan.